Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqullah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudaratul mukminin rahimakumullah. Kembali kita turun di atar. Kembali kita bertemu kembali di bulan Syawal, minggu pertama, minggu kedua ya. Minggu kedua bulan Syawal, mengikuti semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan semua diterima Allah, amin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim kullu am wa antum bi khair. Semoga di tahun-tahun mendatang Anda semua tetap dalam kebaikan Allah, amin. Mari kita teruskan saja tanpa berpanjang kalam mengenai syarat-syarat khusus orang-orang yang dikabulkan doanya. Kita masuk ke bebas dari barang haram, nomor 9. Jadi orang yang dikabulkan doanya salah satunya adalah tidak ada sedikit pun unsur haram dalam tubuhnya. Unsur haram. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda dalam sebuah hadis, Rasulullah mengemukakan 4 poin di situ mengenai ini. Pertama, Rasulullah bilang, innallaha thayyibun la yaqbalullaha illa thayyiba. Allah itu maha baik. Allah enggak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Kalau kita cuma lihat kalimat itu, kita belum tahu maksud Rasulullah apa. Lalu turun ayat, Rasulullah membacakan surat, 2 ayat di 2 surat. Yaitu pertama surat Al-Mu'minun ayat 51 dan surat Al-Baqarah 172. Yang pertama Al-Mu'minun 51 itu menceritakan perintah Allah pada Rasul-Rasulnya. Wahai Rasul, makanlah dari yang baik-baik. Yang kedua di Al-Baqarah 172, Rasulullah bilang Allah memerintahkan orang beriman untuk makan dari yang baik-baik. Nah, jadi poin 1 tadi Rasulullah bilang Allah itu maha baik, Allah enggak menerima yang baik kecuali yang baik. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan ada surat di Al-Mu'minun ayat 51 perintah kepada para rasul untuk makan dari yang baik-baik. Lalu Rasulullah juga membacakan ayat Al-Baqarah 172 yang intinya perintah pada orang beriman untuk makan yang baik-baik. Habis itu poin keempat, Rasulullah menceritakan ada orang musafir, rambutnya berantakan, pakaiannya compang-camping, bilang kepada Allah, ya Allah tolonglah aku gitu. Bagaimana dikabulkan doanya? Sedangkan dia ada barang haram gitu. Paham nah? Di sini poinnya. Bahwa orang yang ada barang haram di badannya, baik itu berupa makanan atau pencarian, maka tidak akan pernah diterima doanya. Jadi Allah biarkan dia. Ya. Emang asik kalau kita melihat nanti yang haram-haram ini. Yang haram-haram dibagi 2. Haram karena zatnya, haram karena pencariannya. Yang haram karena zatnya ada 12. Pertama babi, bangkai, darah babi, binatang yang dipotong tidak menyebut nama Allah, binatang yang dipotong untuk sesajen, ya kan? 6 keledai jinak nih. Lalu 7 binatang bertaring, baik piaraan maupun yang jinak maupun yang buas. 8 burung berkuku tajam. 9 hewan jalalah. 10 hewan yang dianjurkan Rasulullah untuk dibunuh. 11 hewan yang dilarang Rasulullah untuk dibunuh. 12 khamar. Siapa yang hafal? Saya kasih 300.000. Nggak ada kan? Duitnya juga nggak ada. Saya ulangi ya. Yang haram karena zatnya adalah 1 bangkai, 2 darah, 3 babi,
Keempat, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Kelima, hewan yang disembelih untuk sesajen. 6, keledai jinak. 7, hewan yang bertaring. Bertaring itu artinya memang dia memakai taring untuk mencengkeram mangsa. 8, burung yang berkuku tajam. Khusus burung yang berkuku tajam. 9, hewan jalalah. Hewan jalalah ini hewan yang joroknya luar biasa, menjijikkan karena dia jalalah. Hewan keterangannya yang makan kotorannya sendiri. Ya belum tentu babi. Ayam bisa makan kotorannya sendiri. Makanya mesti di absen sama Pak Sugeng, ditanyain kalau masuk kandang sore-sore. Anda makan tai nggak tadi? Jelas itu ayam gitu kan. Ya, ke-10 hewan yang ke-9 hewan yang dilarang untuk dibunuh oleh Rasulullah. Ke-10 ya. Ke-11 hewan yang dibolehkan untuk dibunuh, dianjurkan untuk dibunuh oleh Rasulullah. Kenapa kok yang dilarang juga haram yang nanti saya terangin. Masih jauh itu. Yang ke-12 khamar. Nah ya. Ya karena dia hanya minuman satu-satunya yang haram. Yang lain makanan kan. Iya, masuk khamar taruh di atas. Ya. Khusus keterangan khamar nanti itu masih 1 bulan lagi. Lah, kalau haram karena pencarian itu ada 6 atau 7. Kita nggak boleh berprofesi sebagai satu peminta-minta, pengemis. Jadi kalau minta sesuatu pada orang mukmin karena kurang makan nggak apa-apa. Tapi minta jadi profesi, ya kan banyak tuh pengemis di Tegal dan bikin rumah pakai tiang Itali itu, profesi itu haram itu. Duitnya, penghasilannya semuanya masuk ke dalam istri dan anaknya, sama dengan dia menambah bara api neraka jahanam di perut istrinya dan anaknya. Kedua adalah perdagangan yang gharar, perdagangan yang batil, maaf. Jadi perdagangan yang batil ini terdiri dari satu, perdagangan yang gharar, yang penuh dengan tipu menipu, dengan syubhat, dengan kecurangan. Kedua, perdagangan barang haram, jual beli barang haram. Babi tadi dijual beliin, nah itu juga haram juga. Ketiga, perdagangan jasa haram. Di profesinya pelacur. Keempat, spekulan. Spekulan itu maisir, judi dengan segala bentuknya. Termasuk yang minta-minta tadi adalah orang yang sering pungli. Makanya kita kalau mau ngasih orang, kayak misalnya gini, Bapak kan sering lihat ada orang dagang di pasar itu dimintain sama premannya gitu. Padahal dia nggak resmi itu. Termasuk itu haram dia. Bagi dia itu haram itu. Ya, katanya untuk uang keamanan segala macam itu. Atau orang yang mau muter balikin itu mobil paugah. Dia nggak ada hak legal standing untuk mengutip uang dari masyarakat. Tapi kita bisa membalik supaya halal, kita senang ngasihnya. Kita ngantri nih, mau dibalikin, giniin duit, gitu. Jadi dia membutuhkan kita membutuhkan dia, nggak apa-apa. Dari kitanya deh, dari yang ngasih jadinya. Jadi dua itu masih ada peluang untuk jadi halal. Terus apa tadi? Yang pertama adalah peminta-minta, dua perdagangan yang gharar, yang tipu menipu, perdagangan barang haram, perdagangan jasa haram, spekulan, ya kan, judi segala macam gitu. Nah, itu semua kalau sempat kita lakukan, ya bertobat. Nanti ada pengecualian, ya soal darurat segala macam, tapi nanti di ujung itu. Ya kita sekarang masuk ke dalam keterangan zat apa yang haram dimakan itu tadi. Ada 12 tuh. Pertama bangkai, babi, darah, binatang yang disembelih enggak makan nyebut nama Allah, binatang yang disembelih untuk sesajen, keledai jinak, ya kan? Lalu binatang yang bertaring, baik piaraan maupun yang bukan piaraan. Lalu burung yang berkuku tajam, hewan jalalah,
hewan yang dibunuh, hewan yang dianjurkan dibunuh oleh Rasulullah, hewan yang dilarang dibunuh oleh Rasulullah, dan terakhir khamar. Saya tanya dulu nih, karena ini kita akan mendapatkan keterangan yang panjang sampai berapa kali pertemuan. Mau dibahas detail nggak? Kan intinya kan sebenarnya bukan itu. Kalau detail kita masuk ke fikih. Artinya intinya kan orang yang pernah makan ini atau yang hobi makan ini, doanya pasti nggak diterima. Intinya itu kan. Tapi kalau mau detail, monggo. Kesepakatan ya saya terangkan dari awal. Ya, oke? Jadi di detail aja ya. Detail. Baik, pertama bangkai. Kita menyebut al-mayyitun, bangkai itu untuk sesosok hewan atau sekelompok hewan yang mati kita nggak tahu sebabnya. Nemu nih kita di bawah pohon ada kambing gitu. Sebelahnya ada amplop gitu. Ya para manusia yang menemukan saya frustasi karena ditolak cinta, dia bunuh diri kali. Pokoknya matinya itu kita nggak tahu, Pak. Jadi jatuhnya syubhat, meragukan ini. Apa kata Rasulullah? Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nah, keterangan mengenai bangkai ini ada 5. Apa aja itu nanti kita bahas. Yang tercekik, ya kan, yang tenggelam segala macam, ada itu dibahas di Quran. Bangkai yang kedua itu binatangnya masih hidup, tapi kita potong bagiannya. Kita ada sapi nih lagi mau makan rumput. Assalamualaikum, kita bilang, gue lagi mau makan sop kaki nih, boleh nggak gue ombat kaki lo? Putusin, masih hidup dia. Ini bangkai statusnya yang kita potong ini. Paham ya? Jadi nggak bisa, Bang. Hah? Potongannya jadi bangkai. Dia aja masih hidup. Kayak kurban itu kan sering juga. Apa tuh? Belum mati benar, udah diambil. Nah, itu ada kalau dalam fikih ada golongan mati bener sama mati hampir mati. Hayatul haq dan hayatul apa gitu. Sebetulnya kalau korban udah kurban itu udah ditusuk dan udah mengeluarkan darah, dia udah mati. Yang itu saraf yang bekerja, kejang-kejang gitu. Bukan dia kayak kita. Kalau kita kan masih sempat ngomong juga. Gue mau 94 jadi cuma 34 gitu. Masih sempat ngomong. Kalau dia udah mati, tinggal yang lainnya bekerja ini sampai akhirnya darahnya berhenti, maka dia gitu. Jadi ada proses, Yus. Jangan lu bilang yang korban yang dulu bangke semua kan, orangnya enak makan bangke. Ya. Enggak tahu masalahnya. Iya. Oke, silakan dibagikan dulu. Jangan Pak RW maksud gua. Kualap gitu. Yang bagi Pak RW. Nah, Yus juga nggak bagi itu. Ya ambil satu deh. Cari gampang deh. Dia maksudnya takut patung kuala. Kan biar bagi-bagi pahalanya. Kita lihat dulu hadis nomor pertama ya. Halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa wasatuhu syubhatan. Man qaraba syubhatan, barang siapa yang dekat sama syubhat, dia akan berpotensi jatuh ke dalam keharaman. Gitu. Ya, hadis pertama ya. Hadis pertama yang saya ceritakan tadi dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sungguhnya Allah itu baik. Allah itu maha baik. Apa? Belum sampai. Oh iya, maaf apa sebenarnya? Iya, memang begitu. Nah, ini bagus, ini versi bagus ya. Guru diomelin. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima yang baik kecuali sesuatu yang baik. Dan Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang telah diperintahkan pada para utusannya. Lalu Allah berfirman. Nah, firman-Nya ini adalah surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya. Wahai para rasul, khusus untuk para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah juga berfirman, kata Rasulullah, ini surat Al-Baqarah 172. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan pada kamu dan bersyukurlah pada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang musafir yang rambutnya acak-acakan mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.
sementara makanannya haram, ya kan? Wa ma ta'amuhu haramun wa syahrabuhu haramun, minumnya haram. Wa mal basuhu haramun, dan pakaiannya haram. Terus dia bil harami, dan dia dan sumber makanannya haram gitu. Apa kata Rasulullah? Fa anna tustajabu lidzalik. Bagaimana doanya dikabulin kalau kondisi orang itu pakaiannya aja dari nyolong, makannya haram, dia makan gitu. Ini hukum berlaku. Tidak ada boleh barang haram masuk ke dalam diri kita. Seandainya dulu pernah melakukan, bertobat, minta dibersihkan sama Allah. Ya Allah, itu makanan haram yang masuk dalam istriku itu bersihkan ya Allah. Aku mohon ampun. Aku mohon dibersihin. Ya kita nggak tahu Pak, ya kan? Dikasih komisi, ya kan? Segala macam lah. Oke? Jadi ini hukumnya. Suratnya tadi ada surat Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah 172. Nah sekarang kita mau terangkan dulu kaidah tentang makanan haram. Ya, Allah itu melarang kita makan haram itu bertahap. Pertama kepada manusia secara keseluruhan, kedua pada orang-orang beriman. Lalu Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa hadirnya Rasulullah Muhammad itu memang untuk mengharamkan sesuatu, makanan, dan menghalalkan. Tapi wilayah haram itu terlalu sempit, cuma 12. Wilayah halal itu terlalu luas. Jadi kalau masih ada gorengan, ngapain makan babi, gitu maksudnya. Kalau masih ada mie goreng yang Pak Haji, nah ngapain lo beli bir, gitu ya? Kayak gitu. Kita mesti bijaksana kalau kita mau makan sesuatu. Memang kabarnya kuping babi itu enak Pak, crispy Pak, bunyi kertok kalau dimakan gitu. Tapi kan masih ada, kita beli kentang, kita potong, kita goreng, nggak kalah enaknya juga gitu loh, ya. Jadi nggak perlu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Nah kita lihat sekarang ayat yang mengatakan kepada seluruh manusia bahwa makanlah yang halal. Surat Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Ya ini buat penegasan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah ya dari apa yang ada di bumi ini, mimma fil ardi, yang halal lagi baik. Halal sudah halal belum tentu baik. Sudah baik digoreng rapi, dikasih plastik, belum tentu halal. Ini halalan thayyiban. Ditambah sama Nabi di hadis, halalan thayyiban wa barokan. Jadi halal, baik, berkah. Nabi bukan menambah. Kalau menambah istilahnya Allah kurang gitu. Enggak, bukan. Nabi coba menekankan aja bahwa makanan yang kamu makan itu harus tumbuh menjadi sesuatu yang balik ke Allah lagi gitu loh. Orang itu tergantung makanannya Pak. Kalau dia sering makan anjing darahnya panas gitu, dia juga emosian. Makan babi, wah dia udah nggak kenal lagi itu zina itu haram. Babi itu bisa berzina dengan ibunya. Maknya nih lagi tumpangin sama dia. Gue ibu lo, nggak apa-apa, ini kita babi sama babi. Boleh aja. Bukan, nggak kemari. Ya, iya. Jadi disuruh kita untuk makan yang halal lagi baik, yang ada di bumi. Jadi ayat ini mengandung dua makna. Satu, makan yang memang tidak dilarang. Zatnya makan yang memang tidak dilarang. Makan aja. Ada daun kedondong, sikat. Daun kedondong itu satu-satunya daun yang rasanya sama dengan buahnya. Jadi Bapak kalau nggak nemuin kedondong, cari pohon kedondong yang udah tua, daunnya petik, makannya di depan teras tuh. Ntar bini bilang, sejak kapan jadi kambing Mbak? Tapi daun kedondong itu enak, halal. Kate orang. Hah? Kate orang.
Saya udah pernah. Oh. Saya makan 5 biji sakit perut saya. Habis memang biasa steak. Stiker. Dan disebut di situ wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Langkah setan mengenai makananmu udah pasti haram. Nanti kita lebih banyak nonjolin itu di khamar ini. Soal setan ini, ya. Oke, sekarang ayat selanjutnya Al-Maidah. Ini tadi untuk seluruh manusia ya, seluruh manusia. Sekarang untuk orang beriman. Al-Maidah 87 dan 88. Khusus orang beriman nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahaddallahu lakum. Hai orang yang beriman, jangan kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Ya, terus wala ta'tadu. Jangan apa? Kamu melampaui batas, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka dengan orang yang melampaui batas. Ayat selanjutnya, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan padamu, dan bertakwalah. Jadi perintahnya dua, satu pada seluruh manusia nih. Kan manusia seluruhnya belum tentu beriman kan? Makanya dia hanya disebut makan yang halal lagi baik, jangan bertingkah kayak setan. Kalau untuk orang beriman khusus nih, kamu jangan sebut ini haram, ini halal. Itu hak saya kata Allah dan hak Rasulku. Ya, kamu nggak usah bilang ini saya nggak suka, ini haram buat saya, nggak usah begitu. Pokoknya wilayah halal itu terlalu luas. Wilayah haram cuman 12 tadi. Nah, kemudian diperintahkan pada orang beriman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan padamu. Itu mengandung makna makanan yang kita makan dari mulai kita bayi sampai sekarang ini tidak dari orang, tidak dari siapa, dari Allah. Makanya disebut bersyukurlah kepadanya tadi. Ya jelas ya Pak ya, ini dasarnya. Kenapa kita akhirnya manusia itu disanding tugas, diberikan tugas untuk teliti dalam makanan, teliti dalam pekerjaan. Jangan sampai merugikan diri dan keluarga kita. Ini makna dari ku anfusakum wa ahlikum naro. At-Tahrim ayat 6. Maksudnya bukan hanya kita jaga istri kita sama anak kita kelakuannya gimana, makanannya dijaga juga. Makanannya dijaga juga. Mau Bapak kalau misalnya, ini buat bini pertanyaannya sebenarnya, Pak Sugeng nih bawa pulang 50 juta haram, sama upload satu lagi 500.000 tapi halal, Bu tadi pilih yang mana? Pasti yang 50 juta. Ya. Kita tidak munafik. Tergantung lakinya. Sekarang begini. Haram aja sebentar lagi. Ya makanya terpalunnya lewat, laki lo gila gitu. Terakhir Al-A'raf 157. 157. Ya, surat 7 ayat 157. Nah, ini memang tugasnya Rasulullah. Ya, allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapatnya tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi Muhammad itu sudah ada dicantumkan di Taurat dan Injil, tapi orang sono nggak ngakuin. Ya, yang ada pada sisi mereka, yang menyuruh mereka jadi Rasul ini tugasnya menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Di sini mulai ada kata-kata khaba'is, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Khaba'is itu yang menjijikkan. Makanya sumber pertama dari haramnya makanan adalah karena dia menjijikkan secara ma'ruf. Maksud secara ma'ruf dikenal luas, menjijikkan. Itu udah haram. Jadi ntar gak usah tanya lagi, Ustadz kalau tripang tuh gimana? Ustadz kalau penyu tuh gimana gitu? Gak menjijikkan, makan. Karena yang tidak ada tercantum dalam teks harus pakai patokan menjijikkan apa tidak gitu loh. Yang buruk. Iya, misalnya kita mau makan landak, Pak. Landak tuh kalau bulunya dicabut semua tuh yang tajam-tajam itu kayak apa? Kayak tikus apa kayak kelinci? Coba pikir, belum pernah ketemu sama landak ya?
Sedih gue liatnya. Hah? Iya kurang jalan-jalan nih sahabat kita. Kayak apa? Kayak tikus. Ada di zaman Rasulullah kelinci itu halal. Tapi guru besar saya melihat kelinci kayak melihat tikus. Tapi jangan dia bilang haram itu. Saya nggak suka. Secara ma'ruf dibilang menjijikan baru haram. Jadi orang-orang bilang nggak mungkin dimakan. Semua orang bilang begitu. Kalau cuma satu nggak suka, satu masih doyan gitu, jangan dibilang haram. Ya, asal dia tercantum di dalam daftar 12 tadi gitu. Oke ya, jelas ya. Jadi misinya Rasulullah adalah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dengan izin Allah nih. Ini halal, ini haram, ini halal. Itu Rasul tugasnya, jangan kita. Jangan kita. Ya, jadi kalau Bapak nanyakan sesuatu ini halal atau haram, balikin ke Allah dan Rasulnya, ke Al-Quran dan hadis. Jangan tanya pada Ustaz. Ustaz pasti nggak tahu. Ya, oke. Dampak memakan makanan haram itu apa? Nggak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Jadi pernah kita makan makanan haram. Karena gini loh, yang disebut dengan memasukkan bara api neraka jahanam ke perutmu dan perut istri dan anakmu itu api bara api neraka jahanam itu nanti akan kelihatan seperti Bapak punya nggak di rumah itu buat nyetekin lampu yang kalau dimatiin lampu terus jadi warna hijau tuh. Nah itu juga saklar ya, fosfor namanya zatnya. Nanti kelihatan itu kayak malaikat seperti itu. Nah ini pernah makan haram nih, gebukin Bapak. Belum di neraka itu, digebukin terus. Udah tahu terus makan yang halal, masih makan yang haram. Itu gunanya malaikat azab di yaumil akhir itu begitu. Jadi dicari yang perut-perutnya ada cahayanya merah itu. Ah ini pernah makan haram ini. Dari kita nggak bisa bohong gitu. Bukan saya Pak, itu kemarin ponakan saya. Nggak bisa, dihajar Pak. Malaikat nggak kenal yang gitu-gitu, persaudaraan itu nggak kenal. Ya. Walaupun sedikit aja ya. Walaupun sedikit. Cuma nyobain gitu, nyobain tangan Bu. Oh iya, ini babi. Assalamualaikum babi. Coba ini. Ya, boleh. Ya. Oke. Lalu yang lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2 dulu buat dalilnya tadi. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulal jannata lahmun nabata min suh. Sungguhnya tidak akan masuk surga dagingan tubuh dari makanan haram. Masalahnya tumbuh Pak. Jadi kalau dilacak lagi pakai mikroskop udah nggak kelihatan unsur babinya di mana itu. Tumbuh sih dia. Lebih gawat nempelnya. Jadi gimana doa mau dikabulin? Iya makanya. Nggak bakal masuk surga. Minta kan, as'alukal jannah, mau bika benar, haram loh. Gitu tuh, malaikat ngebentak. Ya. Yang kedua, selain nggak di surga, jika di dunia masih hidup dia, amalnya tidak diterima 40 hari. Bukan cuma sholatnya, seluruh perbuatan yang baik-baik itu nggak dinilai oleh Allah. Gara-gara ada makanan haram. Ini perlunya tobat. Tobat. Jadi nanti hari ke-40 dia udah merasa nggak diterima nih, tobat dia. Ya, dan tinggalkan makanan haram itu. Ini ada di hadis nomor 7. Dari Ibnu Abbas dia berkata, ya, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dari duduknya, kemudian berkata, wahai Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Jadi mintanya Sa'ad apa? Minta supaya Rasulullah doain, setiap doanya Sa'ad pasti dikabul. Wah, ada orang yang berdoa begini, ya kan? Lalu kata Rasulullah, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Perbaikilah makanan. Maksudnya apa? Makan yang halal dan baik. Ya, terus dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, innal abda yakhdiful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhul amal arba'ina yauma. Sungguh jika ada seorang hamba yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima segala
amalnya selama 40 hari. Terus wa ayyuma abdin nabatalahmul min suhtin fannaru aulabi. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, neraka lebih layak untuknya. Nah, ini jangan hafalan kepanjangan. Bapak Beta Haji sini kira-kira takut apa enggak? Takut apa tidak? Ngapain ngerjain sia-sia 40 hari? 200 sholat gak diterima, sholat sunatnya gak diterima, sedekah gak diterima, apapun gak diterima, gara-gara hanya semet, secuil daging babi misalnya masuk. Ya. Ya. Oke, mau dilanjut ya? Kadang-kadang kalau kuahnya ini Pak. Iya, masih nawar. Kuah babi namanya bakute Pak. Itu ada di Harmoni Pak. Ya. Kiri dekat Somai Babi juga tuh. Situ enak dong Pak. Ntar kita video kita viralkan. Pak Karim makan babi. Ya, udah ya. Siap ya, jadi ngerti ya. Saya ulangi lagi yang 12 tadi. Bangkai, darah, babi, binatang yang dipotong, disembelih tidak karena apa? Enggak menyebut nama Allah. Binatang yang disembelih untuk sesajen, kemudian keledai jinak, kemudian binatang yang bertaring, burung yang berkuku tajam, lalu Jalalah. hewan jalalah, hewan yang dilarang untuk dibunuh, hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, terakhir khamar. Sekarang kita ngomongin bangkai dulu. Ya. Kira-kira masih kuat ya? Kalau masih kuat kita mulai. Jadi tadi masalah makanan babi aja nih. Enggak, kan bangkai mulai nih. Kan bangkai, darah, babi ntar 2 minggu lagi. 12 tapi. Bukan yang tadi dijelaskan itu. Yang 12 ini semuanya. Bukan yang tadi dijelaskan ini babi aja Pak. Yang mana haram? Ya 12 itu tadi. 12 Nah, semuanya yang jelasin. Nah, sebelum ini maaf Ji. Ini kan banyak yang pada hobi makan bakso lah gitu ya. Ya, Nah kita ya nggak tahu gitu kalau ini. nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu. Nah, nggak Terus? tahu. Ya pas enak pas apa? Ternyata ada orang yang lu makan bakso enak ya. Lu nggak tahu daging babi. Hah? Baru kaget. Ah. Nah itu apa? Gimana itu? Allah memaafkan sesuatu yang nggak disengaja, Oh iya. yang nggak tahu. Tanpa apa kita bertobat atau gimana? Tetap tobat juga. Ya, kalau mau bersih sekalian minta maaf aja sama Allah. Ya Allah, saya emang laparan orangnya gitu. Udah Hah? kita tahu di babi itu apa namanya kita bertobat. Coba lagi. Udah ya, kita mulai ayat Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus innama harrama 'alaikumul mayyitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan padamu bangkai. 1 udah tadi disebut ya. Darah 2. Daging babi 3. Dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah atau tidak menyebut Allah. Jadi untuk dewa-dewa atau nggak ngomong sama sekali gitu. Bismillah juga enggak apa enggak, main sembelih aja. Maka itu masuk dalam kategori makanan haram. 5 dulu nih. Bangkai, darah, babi, terus ya udah 4 cuman. 4 ya. Sekarang kita ngomongin bangkai. Bangkai terdiri dari 5 jenis yang memang dia tidak disembelih tapi mati dengan sendirinya gitu ya, mati dengan sendirinya. Yaitu yang pertama adalah al-munkhaniqah. Kita lihat dulu deh di Al-Maidah. Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3, Pak. Ya.
Oke, kita lihat pelan-pelan nih Pak. Ini soalnya dirinci kan? Ya. Hurrimat alaikumul mayyitatu wad-damu walahmul khizir. Diharamkan atasmu bangkai, darah dan babi. Wa ma uhilla li ghairi lahibih, dan yang disembelih atas nama selain Allah. Rincian bangkai mulai dari kata-kata wal munkhaniqah. 1. Munkhaniqah artinya tercekik, terikat lehernya, tergantung atau terjepit. Ini kan banyak nih kasus nih ya. Tercekik bisa, lehernya terikat sama tali atau ketarik sendirilah, apa ditarik truk bagaimana gitu. Lalu tergantung atau terjepit. Ini binatang kalau kita temuin, kita lihat nih matinya kayak gitu, jangan dimakan. Ya. Zaman Rasulullah tuh ada anak-anak mainannya suka pegang ayam. Tuh digantung lehernya tapi nggak keras, Yus. Nggak keras. Terus dilempar dari jauh. Gitu. Rasulullah larang itu. Karena kalaupun dia akhirnya dilempar, matinya itu pasti ininya kecekek, maka itu bangkai. Kita ini pernah makan bangkai mungkin dari tiren. Kan terkenal tuh di TV One tuh. Mati kemarin. Ayam tiren itu ayam yang ditunggu sama orang-orang nih, orang-orang yang tukang masak nih, ditabrak truk atau sempoyongan kali dihajar bir gitu ayamnya. Udah, mati dia. Langsung dibumbu kuning. Jual di warung Padang, di warteg. Ya kan? Kali pernah makan. Kalau lebaran biasanya makan nggak ada tukang ayam. Iya. Potong. Pengalamannya. Ya, al-munkhaniqah. Ya, pertama. Nah, ini coba lihat hadis nomor ke-17. Al-Qur'annya jangan ditutup ya, yang tadi Al-Maidah ayat 3 ya. Dari Hisam bin Zaid, dia berkata, aku bersama Anas menemui Hakam bin Ayyub. Kemudian dia melihat berapa pemuda dan anak-anak yang sedang memasang ayam. Lalu mereka melemparinya. Kemudian Anas berkata, Rasulullah SAW telah melarang permainan yang menjadikan hewan sebagai sasaran. Jadi hewan itu digantung, bisa kakinya, bisa lehernya, ya. Nah, kalau dalam keadaan dia terikat, tergantung, tercekik, terjepit, ya, mati, bangkai. Bisa dibakar atau bisa dikubur. Terserah Bapak, tapi jangan dimakan. Ya, paham ya? Kan banyak kejepit juga tuh, ya. Hewan yang di pejagalan, yang modern, itu sambil dia mau dipotong lehernya gitu, dia ditaruh di ban berjalan nih, jalan sambil makan rumput. Tiba-tiba mesinnya mati. Jadi belum sempat dia begitu, dia kejepit sama pintu yang di sini sebelumnya, set gitu, mati dia. Bangkai. Padahal di pejagalan tuh. Jadi jangan makan hewan yang tercekik, tergantung, terikat atau terjepit. Ya. Itu kalau masih bergerak aja masih ini. Nanti itu ya saya terangkin. Bapak kalau mau udah pulang dulu ya. Walaupun zatnya halal ya. Walaupun segala sapi ini kita ngomong sapi, kambing. Ya. Yang kedua di Al-Maidah lagi lihat ayat 3. Habis al-munkhaniqah adalah al-mauqudah, al-mauquzah. Al-mauquzah itu di Al-Maidah ayat 3 yang tadi di Quran. Al-mauquzah artinya hewan yang terpukul, tertabrak atau ketimpa sesuatu. Terpukul, tertabrak, ketimpa sesuatu. Kambing lagi nongkrong sama Faiz berdua di dekat musola, ketimpa itu toa. Mati kambingnya. La ilaha illallah, mati kan itu. Husnul khotimah. Tapi bangkai. Iya, la ilaha illallah dulu. Iya, tertimpa, tertabrak atau terpukul. Jadi Bapak bisa aja lagi marah sama orang, ada kambing lagi makan, dihajar sama Bapak, pukul kan? Mati tuh kambing itu. Itu bangkai. Berarti kalau sapi yang di pemotongan
listrik ya. Hmm. Itu juga haram ya. Mm-mm. Dia masuk tuh. Dia masuk lepak. Sebab dalam Islam itu menyembelih binatang itu harus mematikan jalan napas. Jalan napas itu ada di leher. Babi nggak punya leher, Pak. Babi mana ada leher nih? Kalau babi punya leher lucu kan? Bunyinya lain kali. Gitu. Babi mana ada lehernya, Pak? Makanya kalau belok ke badan gue. Iya, Nggak ada lah ya. nggak ada deh. Jadi jangan bayangin babi sama orang Cina kayak saya, jangan. Babi nggak ada leher. Itu ada lehernya juga. Ya, coba lihat hadisnya. Hadis nomor 4. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang status binatang buruan yang terbunuh karena terkena tombak. Kan dulu berburu pakai tombak, Pak. Duh, gitu ya. Kalau udah bismillah. Bismillah ya Allah Akbar. Pruk. Kena dia. Terus mati. Maka itu sah. Tapi lihat ini. Lalu beliau menjawab, jika binatang buruan itu mati karena terkena bagian yang tajam, emang bener tajam, maka kamu boleh memakannya. Namun jika mati karena terkena gagangnya yang tumpul, maka kamu tidak boleh memakannya, karena itu termasuk bangkai. Berat ya? Ini Rasulullah yang ngomong. Artinya dia ketimpa sesuatu, kepukul sesuatu yang padahal lagi berburu itu sama menyembelih. Waktu mau mulai menyembelih, bismillahirrahmanirrahim Akbar. Berburu juga begitu. Pakai panah, pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Kena sama yang tajamnya, mati. Maka kata Rasulullah. Tapi kena sama ujung yang tumpul atau kena batangnya itu, kluak gitu, kepalanya tuh, kan dia teler dulu nih. Lo gawat lo, cing. Gitu. Misalnya ya, dia marah sama kita. Mati dia, bangkai, nggak boleh dimakan. Tuh makna al-mauqudzah. Bangkai, hati-hati Pak. Jadi kalau Bapak kesel sama lagi kurban, lagi kesel sama tuh kambing, dia nggak mati-mati, Bapak jitak, dok, mati dong lo, mati dia, bangkai, bangkai. Karena itu bukan cara mematikan hewan yang baik, hanya boleh memutus jalan napas. Makanya orang lapo tuak itu kejam itu Pak. Wah, anjingnya dimasukin karung, disoy, hah? Itu lo kuntilanak. Nggak boleh. Ya. Ikan lele di pasar ya ketok-ketokin ya. Ikan lain, Lele bukan laut tuh Pak. betul? Enggak. Bukan binatang laut. Makanya hadis di Al-Bahr binatang laut adalah hadis binatang air. Jadi Al-Bahr itu bukan hanya laut, yang tawar juga. Di ayat laut jelas Pak. Iya, kan kita bicara fikih Pak. Nah, kesepakatan ulama bahwa yang disebut dengan air itu, ya, itu halalnya itu bangkainya laut tuh halal, bangkainya. Ya. Biasanya lele nggak perlu dianu Pak, nggak perlu digebuk gitu. Kasih rokok aja, ngerokok dulu karena kumisnya panjang tuh, matil kan dia. Di pasar tuh. Iya. Main getok-getok. Bapak kalau mau lihat yang kejam-kejam mengenai hewan ini ke Tomohon, ke Manado, pasar Tomohon. Wah itu kucing, ular semuanya. Anjing aja digetok sekali pakai palu belum mati, kan disikat pakai itu. Dibakar pakai api. Trot, api dia gitu. Itu dibeli sama ibu-ibu lagi. Empuknya enak deh, crispy. Kalau babi ditusuk di belakang ya Pak. Apanya? Pembunuhnya itu tukang potong babi. Iya. Habis mau dipotong lehernya di mana? Ya nggak punya leher dia. Makanya babi semua berwibawa memang. Tes gitu karena lehernya nggak ada kan, langsung gemak sendiri gitu. Yang ini enggak, yang ini mau saya bercanda ya. Lalu lihat lagi Al-Maidah ayat 3, selain al-munkhaniqah dan al-mauquzah, maka lanjutan ayatnya adalah al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah artinya hewan yang terjatuh ke lubang, ke sumur, atau yang dari atas ke bawah jatuh. Celaka gitu ya Pak. Iya. Lagi tamasya nih, 3 kambing sama 6 sapi, mau ke Ancol, naik truk. Rupanya pintunya nggak terkunci, jatuh 1 sapi, mati. Bangkai. Jelas ya, ini kalau kita mau detail begini.
Al-mutaraddiah adalah binatang yang tidak disembelih tapi mati karena terjatuh. Bisa juga seekor kambing nggak tahu ada lubang sumur, masuk ke dalam sumur, masih hidup. Tapi orang ngambil repot 1 jam turun ke bawah itu, mati dia. Nah, maka dia bangkai. Itu al-mutaraddiah. Ya. Mungkin kita bisa definisi kali Pak ya, daripada ini kan contoh-contohnya Pak. Iya. Mungkin bisa di-define kali ya, bangkai ini adalah kata-kata gitu. Ya ini dia kan lagi di detail. Contoh-contohnya. Enggak, karena Bangkai yang jatuh, yang getok, kepukul. ya tadi bangkai itu sebetulnya di dalam ayat nanti jenisnya adalah hewan yang mati dengan sendirinya yang kita nggak tahu sebabnya, atau hewan yang masih hidup tapi kita ambil bagian tubuhnya, itu bangkai. Yang tidak tahu mati, penyebab matinya. Iya. Terus tidak tahu kapan matinya juga kali ya. Iya. Dan yang diketahui matinya dengan cara ini, terjatuh, terbunuh gitu, tergetok gitu kan Pak, kalau mau detail gitu, itu bangkai semua. Nggak berani nyuruh pulang. Juga begini Pak Tom, nanti di apa, wama uhila li ghairillah bi, ya kan, hewan yang dipotong dengan nama bukan Allah gitu, selain Allah, itu kan bangkai sebetulnya. Hanya saya jadikan dia itu. Yang buat sajen bangkai juga. Motongnya udah benar, Bismillahirrahmanirrahim, kambing gitu. Tetangga bilang, orang Cina, gue mau ke kelenteng nih, mau ngasih persembahan sama leluhur gitu, minta dong kambingnya. Nah, sejak dikasih halal masih, untuk sesajen leluhur bangkai. Itu maksudnya. Jadi memang mesti diberi contoh, kalau enggak atau al-mutaraddiah jatuh bagaimana? Bingung. Karena Al-Qur'an sendiri yang menerangkan al-munkhaniqah, ya kan? Kemudian al-mau'uzah, al-mutaraddiah, itu istilah Al-Qur'an. Yang menerjemahkan bilang dipukul, dicekik, ya kita beri contoh gitu, ya. Terus gimana kalau misalnya ada orang bilang yang penting kita baca basmalah waktu makannya. Ya kalau kita misalnya keluar dari mana kita tahu Pak. Iya, itu dia tadi pertanyaan Pak Sugeng persis sama Bapak. Nah, Seandainya kita nggak tahu, nggak terkena dosa. ya baca basmalah aja. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rasulullah kemudian sebelum kita tahu atau nggak tahu, Rasulullah bilang, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Saya di Hongkong nggak pernah makan Pak, sampai ketemu kenalan orang Islam, lalu dibikinin nama dia apa, sop ayam gitu, halal dia bilang. Baru saya makan. Di Singapura, waduh saya susah Pak ke Singapura ya. Rata-rata babi, kecuali ke Masjid Sultan tuh kan, ada martabak sama nasi padang. Yang mengkonsumsi seperti yang tukang sate kambing nih, Nah. merek kambing nih. Iya. Jadi lagi ngamon tuh, ada kambing ketabrak, mati. Lihat kiri kanan, wah, kalau aja nih, gue bodo amat ya. Nah itu nanti saya terangkan itu. Ya sama juga yang tadi saya jelaskan. Iya. Dia nggak tahu gitu. Nggak sabar. Ya. Nggak disuruh pulang ya. Terakhir adalah, oh belum. Yang keberapa tuh? Yang keempat adalah al-natihah. Apa tuh? Muradia ada tuh, hadis nomor 10. Hadis nomor 10. Dari Adi bin Hatim bahwa Nabi SAW bersabda, jika binatang buruanmu jatuh ke air lalu tenggelam dan mati, maka kamu tidak boleh memakannya. Ya, jika kamu binatang buruanmu jatuh ke air lalu tenggelam dan mati, maka kamu tidak boleh memakannya. Berarti haram. Sekarang adalah an-natihah. Kalau dilihat di Al-Maidahnya adalah an-natihah. Iya betul ya? Iya kan, wa itu dan. Ya, an-natihah adalah binatang yang ditanduk oleh binatang lain. Berantem. Jadi misalnya diadu juga bisa. Ayam sama ayam diadu. Kalau di Madura kan sapi sama sapi diadu juga. Kambing sama kambing diadu. Maka dia mati, maka dia statusnya bangkai atau haram. Ini dalam hadis nomor 18.
Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW melarang manusia untuk mengadu antar binatang. Kenapa? Karena binatang yang udah diadu statusnya sia-sia. Makanan bukan, sampah iya. Nah ngapain lo adu? Mendingan lo jual. Paham ya? Jadi statusnya udah sia-sia. Hadis nomor ke-8, lihat. Hadis 8. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-ajma'u, binatang yang mati karena tertanduk adalah mati sia-sia. Artinya dia tidak ada manfaatnya apa-apa buat manusia selain dia hanya jadi bangkai. Itu jadi memang perlu dikasih contoh Pak Tom dari istilah ini. Nah kemudian selanjutnya selain anatiha, ma akalas sabu, ya kan? Di Al-Maidah-nya lihat tuh. Ma akalas sabu. Udah menurut, terus ma akalas sabu, yaitu binatang yang diterkam binatang buas atau anjing pemburu. Jadi kita lagi berburu nih. Yang sah berburu kan pakai senjata, panah atau apa gitu. Lalu kita berburu, binatang yang kita buru itu dimakan sama binatang buas atau sama kita punya anjing. Jadi anjing memburu kan boleh dilepas bismillahirrahmanirrahim. Udah kamu kejar. Dia kejar, dapat mestinya dia gigit, dia taruh ke tuannya, halal tuh. Tapi kalau dia dapat dia makan, jadi nggak halal, jadi bangkai. Paham ya? Gimana sih belum jadi punya anjing nih? Punya anjing untuk berburu kan boleh. Anjing memburu, Anjing memburu. Boleh. Ya, boleh bantuin kita, boleh. Anjing yang bisa dipelihara untuk Boleh. boleh menjaga kebun dan berburu. Menjaga rumah nggak boleh. Oh, Nah, kalau menjaga rumah malaikat rapat nggak masuk. Menjaga kebun dan berburu boleh dalam Islam. Kita berburu nih, berburu kelinci. Anjing kita lepas, bismillahirrahmanirrahim. Tuh kelinci. Karena anjing tuh nggak punya akal, ya dia terus saja berburu. Berat, yang normal, yang halal, dia balik ke kita, ngigit anjing itu. Nanti bagian yang kena air liurnya kita buang, yang lainnya halal. Tapi ketika kita lihat, loh kok dia makan itu? Atau ada binatang lain makan? Bilang, diri anak aja lo makan gitu. Berarti haram. Berarti sisanya Pak. Hah? Sisa anjing itu makan berarti haram. Iya. Bukan sisa juga sih Pak Bambang, mungkin cuma sedikit makannya. Ya. Di Jakarta orang Sunda tuh suka melihara anjing. Jaga kebun dia. Dalam Islam sah, boleh. Yang nggak boleh jaga rumah atau dipiara dalam rumah. Saya pikir kan anjing itu haram itu karena air liurnya. Iya, dalam Bukhari di bab air itu. Bejana yang terkena air maka bersihkan dengan itu kan gitu. Ya, air liur anjing. Kemarin Ustaz, kalau kamu mau gitu, Kenapa? kalau makan pokoknya makan mati. Tapi yang satu itu belum mati, bukan sedikit. Kita kabur, belum mati tapi tempat penyakit. Ya, nah itu dia nanti saya terangkan dengan sempat nyembelih itu saya terangkan nanti. Ini sekarang jenisnya dulu. Jenisnya dulu. Iya kan belum sampai Pak. Tadi pertanyaannya 2 kali loh dia. Sempat disembelih. Itu masuk dalam istisna, pengecualian dari binatang yang haram. Ada kecualinya lagi. Dalam masalah bangkai ini ada kecualinya lagi gitu. Bapak berdua bisa pulang dulu lah. Bedak juga lama-lama. Udah ya? Ma'akalas sabu artinya diterkam binatang buas atau binatang yang punya kita yang buat berburu. Bangkai. Baru masuk ke dalam bab yang ditanya sama Bapak dua ini, yaitu illa mazakaitum, terkecuali yang tadi itu amutaron dia segala macam sempat kamu sembelih dengan nama Allah tuh di Al-Maidahnya. Baru halal. Sapi kata Pak Karim dimakan macan, binatang buas kan? Bruk. Kita lihat dari jauh, nunggu macannya pergi, kita usir macannya. Hus. Sapinya masih rada-rada sakaratul maut, tapi dia bilang la ilaha illallah gitu kan. Potong bismillahirrahmanirrahim. Berat, halal. Oke, menjawab? Ya, kalau ayam gua kan gitu. Ya, Nah. senang dia ada temennya.
besar ya. Bukan makan kucing yang baik. Gue Ya, di Al-Maidah itu dengan kata-kata terkecuali mazakaitum, kamu sempat menyembelihnya. Tapi ya kayak yang di sumur tadi, sempat nggak turun di sumur, si kambing masih bergerak, bismillah. Ya, hadis nomor 14. Dari Abu Salabah Al-Qusyani, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana aku berburu dengan menggunakan anjing yang terlatih dan anjing yang tidak terlatih? Beliau menjawab, binatang yang diburu oleh anjingmu yang terlatih hendaklah menyebut nama Allah lalu makanlah. Jadi begini nih maksudnya, bukan makannya bismillah, bukan. Ini anjing udah mulai tuh ya, tuh ada kambing tuh ya, nah, kamu kejar. Bismillah. Nah, bismillah ya Allah Akbar. Kejar. Oke. Nah, itu begitu balik itu anjing digigit kan kambingnya tuh, dibawa gitu, atau dia nungguin gitu nggak makan, halal. Oke. Sedangkan binatang yang diburu oleh anjingmu yang tidak terlatih, jika kamu sempat menyembelihnya, maka makanlah. Nyebut nama Allah tapi anjingnya nggak terlatih. Dia ke sana, terus kan dilihat, kok apa dimakan dikit gitu ya kira-kira gitu. Buru-buru datengin, sempat disembelih. Nih. Sebelum mati. Jadi kalau gitu saya mau anjing aja buat nungguin binatang saya, ayam Nggak boleh. Nggak boleh kan. Bukan rumah nungguin ayam mungkin supaya nggak dimusang habis ini. Itu kan bukan rumah apa? Ya udah bayar saya deh, saya yang nungguin. Wah. Letaknya kandang dekat sama tangga masjid. Oh, nggak boleh. Iya. Dah. Nah, definisi bangkai selanjutnya adalah yang tadi, hidup tapi diambil bagian tubuhnya. Hadis nomor ke-9 lihat. Hadis nomor 9 lihat. Dari Abu Waqid dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesuatu yang terpotong dari hewan sementara hewan itu masih hidup, maka potongan tersebut termasuk bangkai. Ya. Kalau manusia sampai terjadi misalnya orang yang diabetes diamputasi, ya kan? Diamputasi. Maka bagian amputasi itulah bagian dari dirinya, harus dikubur secara kayak orang meninggal, padahal orangnya masih hidup. Ya, paham ya? Karena al-mayyit di manusia itu artinya sesuatu yang mesti dimuliakan. Kalau bangkai manusia kan mesti dimuliakan. Makanya ketika dia udah dimandikan, disolatkan, namanya janazah, bukan mayit lagi. Ya, ingat ya, al-mayyit ketika dia mati belum dia apa-apain, mayit, bangkai. Kita jadi bangkai Pak, ntar Pak, jangan sombong. Tapi begitu dimandikan, disolatkan, kemudian disun nama keluarganya semua, siap-siap berangkat ke kuburan, dia janazah. Ya, makanya fikihnya namanya fikih janaiz, yaitu memuliakan bangkai manusia, kira-kira begitu. Nah, bangkai ini semua tadi Pak Tom, ada pengecualiannya 3. Pengecualiannya 3. Jadi ini bangkai tapi boleh dimakan, yaitu 1 bangkai laut atau air, danau segala macam itu disebut dalam bahasa Arab al-bahri. Ya di sungai, ya di danau atau di laut, semua bangkainya halal. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Anda menjaring, Anda menangkap dengan tangan, Anda menombak gitu, tidak perlu dengan memutus napas disembelih lagi, nggak perlu. Jadi mau cara apa aja terserah. Tapi waspada dengan hewan laut yang udah ngambang, bangkai juga kan, bisa terkena racun kan itu. Nggak mau, ini halal nih, makan mau mati orangnya. Ya, jangan. Oke, yang kedua belalang, bangkai belalang halal. Iya. Jadi artinya gini loh, ada belalang yang masih hidup, ya, Bapak nggak perlu potong, makannya boleh. Atau nemu belalang mati, iseng gitu ya kan, mau cari gorengan kagak ada duit ya. Ada belalang yang jemur matahari gitu, crispy, sikat nggak apa-apa, belalang boleh. Yang ketiga bangkai
bangkai yang boleh dimanfaatkan, halal dimanfaatkan, ya, bukan dimakan, adalah kulitnya setelah disamak. Dia ada, misalnya ada bangkai, kita boleh ambil kulitnya untuk dimanfaatkan, beduk segala macam, bangkai padahal, asal disamak. Kata Rasulullah, menyamak kulit kambing adalah mensucikan dia dari status bangkainya. Jadi pengecualiannya 3 ya, bangkai itu. 1 adalah semua yang di laut, ya, adalah halal. Kemudian bangkai belalang. Yang ketiga apa? Bangkai yang kulitnya disamak. Enggak, jangan bangkai yang kulitnya disamak. Kulit bangkai, gitu aja. Kulit bangkai asal udah dikuliti, disamak, maka dia boleh dimanfaatkan. Halal gitu. Jangan sampai kita Dimakan juga halal. enggak Itu dimanfaatkan. dorok-dorok kalau di darat nggak dorok-dorok. Iya, tapi dari bangkai bukan. Oh itu kulit kulit ya. Iya. Ya. Dimanfaatkan aja. Dimanfaatkan yang kulit ya, bukan dimakan ya. Di kerupuk kulit itu. Iya, kerupuk kulit lagi. Iya, kerupuk kulit bangkai. Hadis nomor 19. Hadis nomor 19 untuk masalah bangkai hewan laut. Dari Abu Hurairah dia berkata, ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Wahai Rasulullah, sungguhnya kami biasa mengarungi lautan dan kami hanya membawa persediaan air yang sedikit. Jika kami berwudu dengan air tersebut, pasti kami kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Wal hillu maitatu, dan halal bangkainya." Semua, Pak. Jadi jangan bicara lagi yang hidup di 2 alam. Enggak, dari laut itu kalau muncul binatang apapun, embat aja. Walaupun ada mazhab Hanafi berkata yang dimaksud dia hanya ikan paus. Ikan-ikan lainnya enggak. Maksud Bapak mau makan ikan buntel, kok ikan buntel? Dari semua. Duri mulu. Anjing laut. Hah? Anjing laut. Iya. Halal. Halal. Berdasarkan ini halal. Katakan buaya itu halal. Apa itu? Buaya. Ah, nanti itu. Selalu Bapak ke depan terus. Kenapa kita gini? Itu loh buaya. Biar lo disuruh pulang. Ini dikuatkan oleh Al-Quran ya, surat Al-Maidah ayat 96. Al-Maidah ayat 96. Lihat. Ayo. Uhilla lakum saydul bahri. Nah, ini di beberapa tafsir al-bahri ini adalah laut, danau, sungai gitu loh, Pak. Di beberapa tafsir ya. Kalau diterjemahan kan cuma buruan laut, ya kan? Nah, kalau kita nanya, ikan lele itu kan makanannya, maaf ya, kotoran manusia, masuk hewan jalalah. Tapi jangan langsung bilang lele haram gara-gara itu. Karena ada juga yang suka, ada yang nggak suka. Mengambil keumuman dalil bahwa dia itu binatang air gitu loh. Susah kan ini. Nah, lebih baik kita hindari aja yang meragukan. Ya. Tapi lele kalau digoreng kering enak, Pak. Yang sedang-sedang segini aja. Ya. Hah? Jangan dikirim. Mentahnya aja. Kata Al-Maidah 96, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Kata-kata makanan yang berasal dari laut itu bisa tumbuh-tumbuhannya, bisa bukan ikan, anjing laut, belut laut, rumput laut buat kosmetik, Pak. Oh. Ya. Ikan duyung. Ikan duyung di Ancol, Pak. Di Ancol Pantai Marina. Duduk nggak pakai BH kan gitu. Bayanginnya yang kayak film sih ya, mermaid. Jadi kalau kita taruh ke sungai gitu ya, ada ikan gurame, mati gitu kan, kita lihat masih segar nih, halal tuh ya. Halal, otomatis halal dong. Ya. Jangan masukin plastik, dikirim ke rumah saya pakai tiki gitu. Pak, tat nih halal nggak tat? Wah, udah busuk tuh. Ya. Yang kedua, bangkai belalang. Hadis nomor 11. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai, yaitu bangkai ikan paus. Nah, ini mau nyebutnya paus nih, dan belalang.
Jadi Rasulullah waktu perang itu yang dimakan belalang, Pak. Karena bagian logistiknya udah habis, gandumnya, kurmanya, belalang yang ada dikumpulin sama sahabat, kasih ke Rasulullah makan. Nah, bahkan semua istri Nabi kalau lagi memberi hadiah pada yang lainnya gitu ya, dari istri satu ke istri kedua gitu, belalang dirampan. Nih buat kamu makan gitu. Jadi belalang itu dikonsumsi. Ya, cuman kan Bapak nggak tega kali ya. Ya mungkin dimasaknya dirubah. Oseng-oseng belalang, rempeyek belalang. Ah, lebih enak buat kita gitu. Jangan belalangnya langsung. Jadi apa? Digoreng. Gunung Kidul kan banyak. Iya. Belalang bukan ayam. Tapi itu rasanya memang enak belalang itu. Hah? Kayak udang ya? Pernah Iskandar. Iya, yang gede mah. Nggak biasa saya. Kan kakinya ada makanan. Ya, kita lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5 dan hadis nomor 13. Yang nomor 5 dulu. Tolong dibacakan dulu Pak Sugeng hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Ya'fur, dia mendengar Abdullah bin Abu Aufa berkata, kami berperang SAW sebanyak 7 peperangan. Wakunna Nakul Jarod. Dan saat itu kami sering memakan belalang. Ya, jadi belalang tuh namanya Jarod. Kalau ada bapak, ada teman namanya Jarod, artinya belalang. Kami jadi Hendra. Terus hadis nomor 13. Dari Abu Sa'dil Baqal bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, dahulu para istri Nabi SAW saling memberi hadiah belalang di atas nampan. Wah, jadi belalang mentah, belalang goreng, itu di hadiah gitu, ya. Pak Sugeng tersinggung kalau kita kirimin dia dirantang isinya belalang. Itu sama melarun juga. Sambal belalang. Belalang. Ya nggak ada tuh di. Dengan nomor 13 makin lebih jelas, Pak. Iya. Nomor 5 tadi bisa saya bilang mau darurat kali itu. Iya. Kali perang saya. Bini Nabi ngasih belalang coba. Kalau kita kan ngasih Kentucky ya kan, atau Harvest, kirim Harvest. Ini belalang Pak. Tahu nggak Bos? Nggak tahu kan? Nah, iya. Lahirnya di ini deh. Tahu. Jogja Gunung. Kemudian masalah pemanfaatan kulit bangkai kambing. Tadi kan hewan laut udah, belalang udah. Sekarang lihat. Rasulullah pernah ketemu dengan orang yang lagi ada kambingnya mendadak mati, akan bangkai kan? Ya, nggak sempat disembelih. Lalu Rasulullah tanya, kenapa nggak disamak aja kulitnya? Ini bangkai Rasulullah. Yang diharamkan hanya memakannya, tapi memanfaatkan kulitnya boleh, gitu. Ya. Kalau dari mazhab Hambali malah kulitnya plus tanduknya. Pokoknya apa yang ada di bangkai itu yang bisa dimanfaatkan, bukan dimakan, boleh. Ini udah diamalkan sama orang-orang Texas dulu. Kalau kebo dipotong, tanduknya taruh di dinding gitu. Berapa biji gitu kan. Kijang juga begitu. Kita lihat lagi hadis nomor ke-15. 15. Dari Maimunah dia berkata, budak kami diberi hadiah sedekah berupa seekor kambing, tapi kambing itu mendadak mati pada saat itu. Nggak tahu dia mungkin stroke ya, bisa aja kan, serangan jantung. Nabi SAW lewat, kemudian beliau berkata, apa kata Nabi? Ala dabaghtum ihabaha wastanfa'tum. Kenapa kalian tidak memanfaatkan tidak menyamak kulitnya agar kalian dapat memanfaatkannya? Mereka berkata, wahai Rasulullah, kambing ini telah jadi bangkai. Beliau bersabda lagi, apa? Innama hurima akuluha. Yang haram cuma memakannya, manfaatin boleh. Termasuk zat yang haram tuh. Masuk? Seperti babi kulitnya kita manfaatin bisa. Lain, ini hanya bangkai. Kan dia mendadak mati. Oh.
Masa Pak Tom tega pakai jaket kulit babi. Pak Tom jaketnya kulit ya? Iya kulit babi. Babi Kan maksud iya saya. nggak tega, ya kan kulitnya kan? Iya. Boleh manfaatin. Nggak tahu tapi ini kan masalahnya tega banget. Nah ini hadisnya kambing Pak, jangan dijadiin babi. Belum jadi bangke ini haram. Lagian tuh babi mau aja dikulitin sama Pak Tom. Ayo bentar ya. Oh gitu kan marah. Ini disamak apa enggak? Tadi digunakan untuk beduk. Ya Bapak lihat aja yang orang suka bikin beduk tuh. Nyamak kulitnya tuh ininya diambil apanya? Kerok. Jadi Cuci. di zaman Nabi juga sudah ada beduk. Udah ada. Ya bukan buat beduk aja di zaman Nabi, buat pakaian. Pakaian segala macam. Kalau enggak itu kan buat kayak tangan juga. Ya, gendang tuh. Ya, jadi boleh. Nah, Nabi kemudian menegaskan bahwa penyamakan kulit kambing adalah persuciannya. Jadi statusnya dari bangkai beralih pada suci, dimanfaatkan, bukan dimakan lepas sekali lagi ya. Orang udah kulit akan dimakan ya. Contoh-contoh yang lain kayak kulit macan, kulit buaya dijadiin tas boleh. Nah, itu dia makanya saya belum bisa menjawab karena ini hanya kambing yang mati mendadak. Hadisnya belum ada. Nah, babi mati mendadak. Babi kan kaya biasanya, dia kan seger sehat-sehat gitu, mati mendadak. Mudah-mudahan sih begitu, Pak. Jadi Kira tadi garis merahnya cuma dimanfaatkan bukan dimakan. betul, garis merahnya itu. Kedua, bahwa dia binatang yang tidak haram karena ini statusnya kambing gitu ya. Tapi mudah-mudahan, dan ada di bab bangkai. Mudah-mudahan bangkai lainnya yang memang bisa dimanfaatkan. Tapi contohnya jaket kulit babi. Kalau kulit macan masih oke ya. Kulit parah. Jadi kayak ikan pinggang dari kulit buaya. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan lah. Krokodil. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Dari Salamah bin Al-Muhabbaqah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk mendatangi sebuah rumah, tiba-tiba beliau melihat tempat air dari kulit tergantung. Nah, ini buatan termos, Pak. Tak pegang kulitnya. Lalu beliau minta diambilkan air dengan tempat air tersebut. Orang-orang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kulit itu berasal dari binatang yang telah mati bangkai atau bangkai." Maka beliau berkata, penyamakannya adalah persuciannya. Dibahuha tuhuruha. Penyamakan kulit adalah pensuciannya. Ini mungkin bisa hadis umum nih Pak Tom. Mungkin babi, gajah gitu ya. Terserah. Tapi kalau contoh yang tadi kan kulit kambing. Ya kan? Bisa sih, emang kan gesper kita, dompet kita dari kulit buaya ya, kulit ular, ya kan? Cuma kalau babi nggak bisa kalau Makanya, karena kan memang statusnya babi itu mau dimakan mau apa itu namanya babi kan. Gitu Iya. kan. Kalau buaya masih kita nggak tertulis di iya ini kali dari dalam ntar buaya ada nanti, nggak sabar lu bertiga semua. Gue belum sampai babnya. Deh. Kepintaran sih. Kira-kira masih kuat ya 10 menit lagi untuk bicara darah. Ini kan baru bangkai, sekarang darah. Ya, darah ya. Darah itu sebetulnya yang di zaman Rasulullah yang haram dimakan adalah semua darah. Tapi khususnya darah yang kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu gini loh, ada unta. Unta lagi berdiri, itu mereka kan panas terik nih. Lalu mereka ngambil tanduk apa ya? Yang buat minum itu, buat trompet juga itu. Ditusuk lehernya. Trek, darahnya keluar ke situ, diminum. Makanya darah diharamkan itu. Jadi muasalnya seperti itu. Dianya masih hidup tetap. Nah, ini trek, lehernya kan keluar darahnya, lalu diminum. Masih hidup itu. Unta kan binatang yang kuat. Seperti itu. Nah, di zaman kita kan nggak ada yang begitu. Tapi tetap darah hasil sembelihan gitu loh. Nah, sembelih kan darahnya keluar tuh. Mau mengalir mau tidak, mau muncrat kemana-mana, itu haram. Apalagi diolah. Jadi saren, marus, digoreng di pasar-pasar tuh, di baskom. Nah itu Jogja, orang Jogja. Ini biasanya orang Jogja dimakan marus. Gua
Gue nuduh aja sekalian. Di dalam sebuah ayat disebut bahwa bangkai, darah babi itu rijsun, menjijikkan atau kotor. Rijsun itu kotor. Jadi yang pertama kali diberitakan kepada dari Allah ke kita adalah bahwa darah itu adalah kotor. Di sini saya berbeda pendapat dengan Bapak yang lainnya. Mungkin saya juga dengan guru-guru saya ngikuti mereka bahwa dari sini kita nggak boleh donor darah. Tapi terserah Bapak. Oh ya, karena masuk. Kan definisi makan menurut fikih, memasukkan sesuatu makanan atau zat ke dalam tubuh, lalu sifatnya menjadikan tubuh itu lebih baik atau lebih buruk. Boleh nggak Ramadan Bapak diinfus? Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Hitungnya sama dengan makan. Paham? Ini udah masuk ke dalam tubuh, darah pula. Ya itu dia, makanya nanti hukum darurat. Ini belakangan darurat, berempat. Itu darah binatang. Halal pun zatnya. Iya. Kalau kita pesen steak meat medium rare, itu kan pasti ada darah. Nah itu bukan darah mengalir. Nanti ada di dalilnya, darah yang tersisa di daging-daging itu nggak apa-apa. Ya tapi jangan disengaja juga ambil sebaskom, pakai darah aja, pakai kayak makan agar-agar kan ada selanya tuh, tapi selanya darah, jangan tuh khusus. Hati juga darah. Bangkai dan darah ini digabung sama orang India. Orang India itu suka makan, kalau orang-orang kaya, monyet masih kecil tuh Pak. Dihadapin ke sono, anak monyet, dihadapin ke sono, dia di belakangnya, ketok palanya, dop, gergaji, ngambil otaknya, monyetnya masih hidup, diem aja gitu. Nah, gue diapain nih? Tapi ini bukan monyet, kan? Ini ustadz. Lu jangan bilang persis ya, gitu. Di pecenongan juga ada. Nah itu dia, pecenongan. Pernah waktu kaya dulu. Sekarang udah miskin. Jadi orang India masih sampai sekarang gitu. Katanya itu kesegaran karena harus hidup dia. Jepang pun begitu, tapi Jepang makanan laut. Ya, ada kepiting diketok, kepitingnya masih gerak-gerak, dia makan aja, campurin sake, campurin apa gitu. Nah, itu persoalan kultur makan gitu. Cara makan. Makanya orang Islam udah paling bagus dah. Ya, orang paling bagus. Oke? Jadi di surat Al-An'am buka. Al-An'am 145. 145. Di situ disebut begini, kul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yatma'uhu illa an yakuna maitatan. Katakanlah Muhammad, tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan padaku sesuatu yang diharamkan kecuali orang yang hendak makannya terkecuali kalau makan itu bangkai ya. Terus wadamam masfuha, dan darah mengalir. Jadi ayat lain kan cuma dam doang. Damam masfuha, darah yang mengalir. Ini asal ayat ini karena kebiasaan orang jahiliyah dulu, ontak main ditusuk aja lehernya. Kayak kita, Bapak pernah ketemu tukang minyak tanah nggak? Tukang minyak tanah itu kalau kita beli di jerigen, dia kan masukin ke kalengnya kayak selang kecil, terus digituin. Dulu darah gitu, tusuk kan keluar tuh, lama langsung disedut, diminum gitu. Makanya darah mengalir. Lalu Allah meneruskan begini untuk di ayat yang tadi ini, ya, aulahman khinzir atau daging babi, fa innahu rijsun, karena itu kotor. Jadi kalau di steak nggak ngalir Pak ya? Di steak nggak ngalir Pak. Ya cepat ngalir begini. Jadi ngalir kepada lidah kita gitu. Udahlah Pak, jauhin lah darah-darah. Makanya kalau makan steak yang jangan yang medium, yang mentah, well done. Well done tuh kan nggak gosong tapi cakep, enak dimakannya. Udah jadi malus darahnya. Ini nyari darahnya. Singkong masih banyak.
Jangan Yus. Nah, darah ada 2 yang halal, yaitu limpa dan hati. Limpa dan hati boleh dimakan. Itu darah. Darah mengumpal namanya. Khusus dia ada di. Jadi hati sebenarnya kan menyaring makanan. Nyaring darah, nyaring makanan gitu. Terus mengedarkan ke jantung semuanya gitu, gizi-gizinya. Nah, hati itu darah, sumber darah, dan limpa boleh Bapak makan. Limpa ya, kambing apa sapi, jangan limpa manusia. Main makan aja. Ya, hadis nomor 16. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kita 2 darah, yaitu hati dan limpa. Ya. Ini kan terjadi kalau Bapak beli bubur ayam Cirebon, bubur ayam Ciamis, pernah ada sate usus, sate hati. Jangan Bapak langsung bilang, haram kamu ya. Ini darah yang jangan. Dia lebih ngaji lagi dari kita. Ya, jadi itu boleh. Nggak apa-apa, walaupun itu darah. Marus atau saren itu sama sama hati, rasanya sama. Ya, cuman agak dikit apa ya? Kenyal. Iya, kurang enak. Kemudian soal babi. Babi udah disebut terus kan dari tadi, lahman khinzir itu ya. Babi ini adalah satu-satunya binatang yang diharamkan oleh semua agama. Kalau dalam Kristen itu di kitab Ulangan dan di kitab Imamat di Perjanjian Lama, nggak boleh makan babi. Kemudian direvisi itu Alkitabnya di Perjanjian Baru oleh Paulus, silahkan makan babi, ya, hanya babi hutan yang dilarang, babi lain boleh. Revisi oleh manusia itu kitabnya. Tapi Hindu pun begitu, di Tripitaka, saya lupa sloka berapa itu, babi nggak boleh dimakan. Buddha pun begitu. Tapi kenyataannya sekarang kita lihat, orang Thailand yang Buddha 100% makanannya babi. Orang Kristen makanannya babi, somai babi, dimsum babi, semua pakai babi. Sopnya namanya bakute, babi. Bahkan orang Cina itu semua makanannya ada unsur babi, sehingga namanya pakai bak. Bak itu babi. Kalau babi hutan namanya cunguk. Bakwan, artinya perkedel babi. Bakso, daging babi. Bakute, sop babi. Bakpia, kue babi. Bakpao, roti babi. Bak semua. Gitu bangga nih, enak nih bakso, artinya daging babi. Batilan. Wah, ada hubungannya. Ya. Nah, babi ini kemudian sempat Presiden Jokowi kemarin terpleset lidah, nyuruh para pemudik untuk mengambil oleh kuliner, salah satunya bipang Ambawang, babi panggang dari Kecamatan Ambawang. Memang katanya enak. Dan itu Pak, kalau Bapak pesan dari Jakarta jam 8 pagi, jam 1 siang udah sampai. Dia khusus pengantarannya pakai Garuda. Mahal sih harganya bipang Ambawang. Saking babi itu memang katanya enak, tapi di kita itu dilarang karena dia binatang tidak bermoral. Binatang yang tidak mementingkan hubungan antara binatang lainnya, pokoknya udah keluarganya sendiri diembat sampai hamil, makannya kotorannya sendiri, nggak pernah hidup di tempat kering. Aduh, itu campuran dengan kotorannya dengan segala macam lumpur, dia di situ aja mandi enak. Jadi dia nggak bermoral. Dan di dalam ususnya ada cacing yang mematikan. Namanya cacing? Udah tahu, udah makan babi berarti yang udah tahu nih. Cacing pita. Gitu. Jadi itu hikmahnya banyak. Jadi jangan tergoda sama babi ini. Dan Bapak kalau untuk nanya tadi Pak Sugeng, kalau nggak sengaja gimana? Sebetulnya nggak apa-apa nggak sengaja kayak Pak Tomir tadi bilang. Tapi Bapak banyak-banyak baca Quran aja. Nanti dikasih furqan sama Allah, bisa membedakan dari baunya atau dari coraknya. Dia kebanyakan putihnya daripada merahnya. Dan baunya juga anyir, Pak. Daging babi itu nggak enak. Baunya nggak enak. Satu Pak Isyadar pernah disuruh beli daging babi sama bosnya. Saking keselnya dia naik busway, babinya didudukin sama dia. Taruh di bawah di kaki. Saking jengkelnya itu. Ya, gitu Pak. Nah,
Saking dia menjijikannya dan haramnya, sehingga dulu pernah ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kami tuh setetangga sama orang non muslim. Dia biasa memakai pancinya tuh untuk masak babi. Kami biasa gantian pakai pancinya itu, sama piringnya gitu. Boleh nggak kita bikin? Kata Rasulullah, kalau masih sempat nyari panci sama piring beli sendiri silakan. Tapi kalau nggak sempet juga, nggak punya duit beli pancinya gitu, itu cuci dengan bersih baru kau makan. Saking najisnya itu, ya. Jadi bekasnya aja itu udah nggak boleh dideketin gitu. Kalau masih sempat menghindarlah dari babi. Gitu. Nah sekarang itu kerupuk kulit, banyak kerupuk kulit babi Pak, hati-hati. Terutama yang diproduksi dari Jakarta Barat tuh, dari Marunda, dari mana itu? Dari Kapuk, dari mana? Ya, jadi itu Pak Tom, yang kalau makan sate Padang ada kerupuknya jangek tuh. Sekarang dari babi tuh, memang katanya lebih gurih gitu ya. Keras enak. Hadis nomor 12. Dari Abu Sa'labah Al-Qusyani bahwa dia pernah bertanya pada Rasulullah SAW. Dia berkata, sungguhnya kami bertetangga dengan orang ahli kitab, sementara mereka merebus babi dalam kuali mereka dan minum khamar dalam bejana mereka, sedangkan kami makan dengan perkakas mereka. Jadi maksudnya adalah saling pinjam gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bisa mendapatkan selainnya, maka makan dan minumlah padanya. Maksudnya bisa beli sendiri lah piring sama pancinya. Namun apabila kalian tidak bisa mendapatkan selainnya, maka cucilah menggunakan air dan makan serta minumlah. Jadi hilangin semua baunya, hilangin semua bekasnya. Ya. Tapi ada daruratnya juga di sini ya. Kalau nggak bisa dapat yang lain. Iya. Terus dari restoran yang ada minyak ya. Saya pernah makan di restoran Cina ya, di Setiabudi Building itu ya, di Rasuna Said, apa namanya tuh, yang di bawah di basement tuh. Restorannya cukup terkenal, elit gitu. Nah, mereka makan kayak Jepang sistemnya, yang direbus sama yang dibakar kan, sabu-sabu. Yang direbus ini kan suruh milih sopnya. Ada sop biasa, sop Korea, tom yum, sop apa. Ada sop kolagen. Nah, kolagen itu babi, Pak. Bahkan babi itu yang haram dimakan, sekarang dari sejak tahun 70-an tuh diteliti, masuk ke dalam odol. Ada cleansing cream, sampo, permen karet. Kalau nggak pakai gelatin nggak bisa dia, kenyal-kenyal. Jadi yang suka makan permen Yupi apa, yang hati-hati. Atau permen Valda, lihat dulu kalau udah halal berarti udah nggak pakai gelatin babi. Ya, jadi hati-hati banget ya. Semua babi masuk ke dalam makanan kita. Itu yang disebut oleh Pak Sugeng tadi, nggak sengaja. Karena kita nggak tahu. Makanya kalau beli makanan yang kaleng atau rokok itu lihat apa aja kandungannya. Mesti ada kolagen atau pork. P lingkaran itu pork tuh, babi artinya. Jangan P dibilang, oh ini Pak Wahyu mungkin P. Dia dan jangan pork. Ada merek apa ya? Semua odol dulu. Kemudian kan sama MUI dikoreksi semua, BPOM bikin sesuatu yang odolnya nggak usah pakai gelatin babi. Karena gelatin babi itu apa ya? Fleksibel. Dan babi adalah binatang yang sama organ tubuhnya dengan manusia. Ginjalnya persis sama, paru-paru sama, jantung sama. Ini orang-orang Cina di Guangzhou itu kan terkenal suka mentransplantasi ginjal tuh. Pernah dari ginjal babi ke manusia, dari hidup. Itu mungkin yang dia diharapkan itu. Udah nggak tahu, makanya tapi udah tahu, urusan enak coba. Udah nggak tahu. Sebab begini, kita tuh sering ditipu sama penjual yang jahat. Contohnya di Jogja dulu, depan di Bulak Sumur loh, ada bakso tikus Pak. Itu diketahui setelah ada orang yang numpang ke kamar mandi di dapur. Dilihat kok ada di karung ada kepala tikus, ada kaki tikus. Dia protes langsung. Dia udah makan. Ini bakso apa? Bakso tikus. Loh kenapa dijual? Ini kan nggak boleh dimakan gitu. Bapak lihat di depan tuh. Bakso Mickey Mouse.
Loh, nggak ngerti kan? Bakso Mickey Mouse. Salah loh, salah masuk. Jadi kita mesti teliti masuk restoran itu, jangan bakso Mickey Mouse. Karena ada gambar Mickey Mouse-nya. Sangkain bakso modern gitu kan. Ternyata bakso tikus, dia ngaku dah. Jadi kita sering ditipu begitu. Di Pecenongan, somai, apa segala macam itu semua babi, Pak. Hati-hati. Sebelahnya ada pecel lele gitu. Ntar ada babi lagi. Yang kesana orang-orang kayak saya, Cina. Dulunya itu tuh. Apa tuh? Dulunya. Sebetulnya dia babi, Pak. Tapi sekarang Potong babi. iya. Gohyong Bapak pernah makan? Kayak somai gitu, pakai udang, pakai cumi. Babi itu. Bahan dasarnya. Bacang beli di di Gajah Mada. Ada bacang ayam, ada bacang sapi, ada bacang yang sama persis bungkusnya gitu. Ya kita lapar makan. Apa nih Pak? Babi Pak. Oh, anjing lo gitu. Lempar lagi udah. Rusak deh. Yang jual pakai pici. Gimana lagi? Jadi kita makanya mesti waspada karena dalam Al-Qur'an tercantum Hurimat alaikumul mayitata wadamu walahmul khinzir dan daging babi. Biarin gak capek kan? Terakhir banget, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tadi udah ngomongin apa? Bangkai, darah, babi. Yang keempat nih, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah statusnya menjadi haram. Maksudnya karena dia berubah jadi bangkai. Gitu. Sebenarnya ini bangkai juga nih. Tapi dia disembelih tanpa menyebut nama Allah. Maksudnya apa sih? Gini loh Pak, minimal Bapak kalau nyembelih binatang, ayam, apa segala macam, cukup ngomong Allah. Berarti Bapak memenuhi kaidah dalam Quran yang namanya Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ya kan? Hidupku, matiku hanya untuk Tuhan seluruh sekalian alam. Memenuhi kaidah itu. Kalau nyembelih nggak ngomong apa-apa, ya, ntar ada yang tanya, kalau dalam hati gimana? Dalam hati bisa ngomong kan didengar nggak? Kan nggak bisa. Mendingan ngomongin aja. Bismillahi Allahu Akbar. Potong. Nah ini sekarang yang haram, nggak boleh Anda makan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ya, kita lihat dulu surat Al-Hajj ayat 36. Ini perintahnya. Surat 22 ayat 36. Dikit lagi Pak, cuman 3 ayat sama 2 hadis ya. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebajikan yang banyak padanya. Fadhkurusmallahi 'alaiha sawaffa faiza. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Ini jadi dalil utama bahwa menyembelih hewan kita yang untuk kita makan harus dengan nama Allah. Bismillah. Atau Allah aja. Atau Bismillahi Allahu Akbar. Atau Subhanallah walhamdulillah walail. Yang mengandung Allah. La ilaha illallah boleh. Sembelih. Sah. Halal. Dilarang kita untuk memakan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ya, surat Al-An'am 121. Surat Al-An'am 121. Surat 6 121. Udah ya. Wala ta'kulu mimma lam yuskarismu lillahi alaihi. Yuskarismullahi alaihi. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang seperti itu adalah kefasikan. Fasik loh. Nah, kan pertanyaannya sekarang, tahu nggak kita nih disembelihnya pakai nama Allah apa enggak di restoran? Sate kambing muda, Pak Jono. Maksud kita tanya, jawab sendiri, Jon. Lo nyembelihnya gimana? Pakai Allah nggak? Diusir Bapak. Ya kan? Tapi kita dengan husnuzon kita katakan, Pak Joni ini haji, ya kan?
Masa sih dia ambil kambing sembarangan sambil ngobrol untuk sembelih-sembelih? Enggak lah, pasti dengan cara ini. Jadi ada khusus-khususnya juga. Jadi makannya enak, ya. Kecuali kalau di restoran, mungkin Bapak di restoran di tempat-tempat yang muslimnya itu sedikit atau minoritas, ya. Nggak usah yang begitu. Saya pernah makan di lapangan tembak, Pak. Sampai Hotel Mulia ada lapangan tembak. Depannya gerbang DPR belakangan. Itu ada restoran Manado. Tapi masakannya masakan Padang. Teman saya bilang, Wahyu jangan makan di sini. Kenapa? Rendangnya itu sapi kaki pendek. Maksudnya babi. Coba, jadi mereka kemas dalam masakan Padang. Padahal semuanya babi sama anjing. Jadi kita lihat dulu, kita teliti. Oh, Alhamdulillah, saya nggak suka makan di restoran yang mahal. ya iya kan. Emang duitnya cekak kan. Kecuali di terakhir. Ya, jadi udah ada perintahnya nyebut nama Allah, ada larangannya jangan makan kalau nggak disebut nama Allah. Jelas sudah. Makanya masuk dalam bagian yang keempat tadi. Selain bangkai, darah, babi, ini yang keempat. Yang terakhir pula di hari ini. Juga termasuk kalau kita bukan menyembelih tapi melepaskan anjing atau apapun untuk berburu, kita nyebut nama Allah. Sehingga yang matiin kan dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Wow. Lepas tombak juga gitu. Ini di Quran ada itu. Surat Al-Maidah ayat 4. Surat 5 ayat 4. Itu jelas itu. Mereka menanyakan padamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Jelas ya? Ya. Orang Barat nggak pernah nyebut Tuhan ketika melepas anjing atau apa, dia bilang on your mark, get set, go. Wah, kayaknya keren kan? Lu bahasa Arab ini Wonogiri itu sih. Dua hadis terakhir. Ini hukumnya. Hadis nomor 20 dan 21. Hadis nomor 20 dulu, yang terakhir banget. Hadis nomor 20 dan 21 ya. Kita lihat sekarang nih. Dari Adi bin Hatim bahwa Nabi SAW bersabda, sesuatu yang telah kamu latih berupa anjing atau burung, jadi bukan hanya anjing, burung juga bisa kita latih ya. Lalu kamu melepaskan bersamaan dengan menyebut nama Allah, maka makanlah daging binatang yang telah mereka tangkap untukmu. Halal, oke? Burung kita ini kelinci tuh kelinci tangkap, bismillahirrahmanirrahim, lepas. Kelincinya ketangkap, dibawa ke kita, makan. Halal, oke? Terus aku bertanya, walaupun buruan tadi telah dibunuhnya, beliau menjawab, ya memang jika ia membunuhnya dan tidak memakannya sedikit pun, berarti dia nangkep buat kamu. Kecuali jika ia telah memakannya, ya. Jika anjing tersebut memakannya, maka tidak boleh kamu memakannya, karena aku khawatir dia menangkapnya memang untuk dirinya sendiri. Coba, anjing terlatih loh. Karena mungkin dia lapar juga, ketika dia udah nangkep kelinci nih, cekrek gitu, dia makan kupingnya. Wah, nggak boleh lagi udah. Padahal ngelepasnya pakai bismillah. Rumit. Kita nggak tahu nama itunya apa. Niat dia apa? Niat dia cari makan sendiri, apa buat kita? Gitu. Terakhir, dari Adi bin Hatim juga, dia berkata, aku bertanya pada Nabi SAW tentang bagaimana jika aku melepas anjing untuk berburu. Beliau bersabda, 1, jika saat melepas anjing kamu telah menyebut nama Allah, maka kamu boleh memakannya. 2, namun jika tidak menyebut nama Allah, maka kamu tidak boleh memakannya. Ini ya, haram berarti ya, nggak nyebut nama Allah. 3, jika anjingmu telah memakannya, maka kamu tidak boleh memakannya. Yang tadi kan, karena berarti menangkap untuk dirinya sendiri. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku melihat ada anjing lain yang memuti binatang tersebut? Jadi yang kita lepas nih anjing A, yang makan B. Beliau menjawab, kamu tidak boleh memakannya karena kamu menyebut nama Allah hanya untuk anjingmu. Wah, repot. Intinya kita menyebut nama Allah atau menyembelih itu hanya untuk pisau kita ini. Hati-hati Pak.
kita terus udah nyembelih gitu, kok kayaknya udah mati belum ragu ya, diterusin sama pisau lain, nggak boleh. Dia mesti nyebut nama Allah juga. Paham ya? Sampai segitunya itu. Dah cukup dah. 1,5 jam. Semoga ada manfaatnya. Kita teruskan lagi. Memang membosankan kalau fikih, tapi begitulah yang mesti. Ini semua kalau dilakukan sama kita langgar, maka doa kita nggak diterima. Itu intinya. Makan babi, makan bangke, terus makan apa tadi? Darah, dan makan binatang yang nggak disembelih dengan nama Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.